Polda Metro Jaya mengaku telah mempunyai alat bukti yang cukup kuat untuk menetapkan tersangka atas tewasnya Wayan Mirna Salihin. Polisi juga telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk saksi ahli. Menurut Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Krisnamurti, beberapa alat bukti signifikan telah dikantongi kepolisian. Di antaranya berupa hasil konstruksi alat bukti, hasil konstruksi peristiwa, dan keterangan ahli yang telah diberikan kepada polisi. Dalam kasus tewasnya Mirna, kepolisian menggunakan teori conditio sine qua non. Teori tersebut umum digunakan dalam kasus hukum pidana. Saat ini polisi telah memeriksa sejumlah saksi dari keluarga Mirna dan teman Mirna, Jessica dan Hani yang ikut minum kopi bersama Mirna. Jessica, apa tadi Jessica? Siap ngajak aja. Siapin sih kameranya. Jessica kelihatannya lebih. Keterangan terdakwa dalam pembuktian 184 KUHP atau dalam penyidikan keterangan tersangka itu dia bisa diabaikan. Kami menggunakan teori conditio sine qua non, ya, yang nanti itu umum dipakai dalam hukum pidana. Konstruksi yang dengan alat-alat bukti yang kami miliki, konstruksi peristiwa yang kami miliki, maka seseorang cukup layak ditingkatkan sebagai tersangka. Namun kami harus gelar atau expose bahasanya dengan jaksa penuntut umum. Kami harus tunjukkan dulu satu petunjuk atau barang bukti yang krusial, signifikan yang kami miliki. Insya Allah kami yakin itu barang bukti itu cukup signifikan dan sekarang sedang diuji. Nanti dari situ apa petunjuk jaksa baru kami kembali untuk lakukan gelar. Kuasa hukum dan Ibu Jessica menjenguk Jessica di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Sementara itu pihak keluarga dari Mirna Salihin menyatakan mengapresiasi kinerja kepolisian yang telah menetapkan tersangka pada kasus pembunuhan anaknya. Ibu Jessica mendatangi rutan Polda Metro Jaya untuk menjenguk anaknya Jessica Kumala Wongso. Ibunda Jessica datang dengan didampingi kuasa hukum Jessica, Yayat Supriyatna. Ibu Jessica sendiri menolak berkomentar saat dicecar sejumlah pertanyaan oleh awak media. Sementara itu kuasa hukum Jessica, Yayat Supriyatna, mengatakan kedatangannya hari ini hanya untuk menjenguk Jessica. Ia memastikan tidak ada pemeriksaan oleh penyidik terhadap Jessica maupun ibunya pada hari ini. Yayat juga menambahkan bahwa kondisi Jessica saat ini dalam keadaan sehat. Mamanya hanya besuk aja. Bawa apa aja besuk? Baik, ya. Jessica ngomong apa aja, Pak? Ngomong apa aja, Pak Jessica? Jessica ngomong apa aja? Ya, biasa kangen-kangenan sama mamahnya ya. Badannya kondisinya gimana? Sehat. Jessica cerita bertemu dengan Jessica dan Sementara itu ayah Wayan Mirna Salihin, Darmawan Salihin, mengatakan dirinya mengapresiasi kinerja kepolisian yang telah menetapkan tersangka pada kasus pembunuhan anaknya. Darmawan berharap Jessica segera berterus terang dan mengakui perbuatannya. Ya memang pelakunya kalau nggak tukang kopi dia kan, ya tinggal siapa aja nanti. Sebenarnya Jessica cukup terus terang aja mas saya, kenapa dia bunuh, salah anak saya apa, terus udah gitu kenapa dia bunuh. Apakah mungkin saya bisa pertimbangin kok. Yang penting saya udah puas gitu loh, tahu ini. Kalau dia muter terus begini ya repot kita. Penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya sendiri telah menetapkan Jessica sebagai tersangka pada Jumat malam tanggal 29 Januari. Jessica ditangkap sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat pada Sabtu 30 Januari di salah satu hotel di kawasan Mangga 2, Jakarta Utara. Namun hingga saat ini motif pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin belum juga diketahui. Tim Liputan Berita 1. Petugas Polda Metro Jaya menangkap pembantu rumah tangga Jessica berinisial SR. SR yang diduga menjadi saksi kunci meninggalnya Mirna Salihin ditahan untuk kepentingan penyelidikan. Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Krisnamurti, mengatakan polisi menahan SR untuk kepentingan penyelidikan dan memudahkan kehadirannya pada persidangan nanti. SR merupakan pembantu rumah tangga Jessica yang diminta membuang celana yang dipakai Jessica saat bertemu Mirna di Cafe Olivier. Menurut pengacara Jessica, celana dibuang karena robek atau sudah tidak layak pakai. Polisi mencurigai Jessica menyembunyikan sesuatu dengan dibuangnya barang bukti tersebut.
Orang tuanya datang, orang tua yang bersangkutan datang ke kami minta dipulang menjemput, tapi kan kalau jauh kita tempatkan di rumah khusus dengan orang tuanya mengetahui dengan harapan nanti ketika dibutuhkan pada saat sidang dia tidak sulit dicari karena kan rumahnya nggak jauh namanya juga. Itu. Jadi seberapa penting sih Pak? Orang tuanya yang pengen dia keluar, bukan kami. Seberapa penting sih Orang tuanya, alasannya biar dia nggak jauh-jauh aja, nanti sulit nyarinya kalau dibutuhkan, kalau dia pulang ke kampung. Polisi masih mendalami motif tersangka Jessica Wongso yang disangka membunuh Mirna Salihin. Polisi menelusuri motif dari hasil tes kejiwaan tersangka. Hasil pemeriksaan kejiwaan tersangka Jessica Wongso diproyeksikan untuk melengkapi berkas perkara yang akan dilimpahkan ke pengadilan. Selain itu, hasil juga akan dipelajari saksi ahli dan menjadi bukti di pengadilan. Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Krisna Murti, bahkan menduga motif akan bermuara pada pembunuhan berencana berdasarkan hasil temuan sianida dalam minuman kopi korban Mirna. Mengaku melakukan. Ya, apalagi motif ya. Kalau berkas, kami sudah firm dengan alat bukti, konstruksi kasus yang perbuatan sesuai pasal 340 sudah firm. Nah, sekarang yang jadi problem adalah mengapa yang bersangkutan melakukan. Alasannya hanya yang tahu, hanya yang bersangkutan. Jangankan melakukan, mengaku melakukan. Ya, apalagi motif ya, mengaku saja tidak. Nah, sekarang itu yang jadi korban kan temannya. Kan aneh, semua juga berpikir, jangankan Anda, kami juga berpikir kok temannya bisa keracunan dengan perbuatan yang kami temukan diduga dilakukan oleh yang bersangkutan. Ya, saya ulangi ya, diduga dilakukan oleh yang bersangkutan. Nah, temannya mati, pelaku temannya. Kan ini sesuatu yang menurut logika kita sama teman kan tidak patut. Nah, karena itu dilakukan pemeriksaan itu salah satunya untuk memahami, ya, ahli memahami, mungkin yang bersangkutan punya alasan-alasan yang kami tidak tahu, publik tidak tahu, semua orang tidak tahu, tapi dengan alat yang digunakan, metodologi yang digunakan oleh ahli psikiatri mampu membaca itu. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang gugatan pra-peradilan penetapan Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka dalam kasus kematian Wayan Mirna Salihin. Sudah ada Tika Beremau dan Adit Eko Utomo dari PN Jakpus yang akan melaporkan mengenai hal ini. Tika, bagaimana Polda menanggapi gugatan dari tim pengacara Jessica Kumala Wongso dalam sidang hari ini? Ya, Egan, sidang kedua pra-peradilan Jessica Kumala Wongso terhadap termohon dari pihak kepolisian baru saja selesai dengan agenda mendengarkan jawaban dari pihak kepolisian. Adapun jawaban dari pihak kepolisian selaku pihak termohon ini yang disampaikan oleh Kasubdit Hukum Polda Metro Jaya, yaitu AKBP Aminullah, mengatakan bahwa gugatan pra-peradilan yang dilayangkan oleh tim kuasa hukum Jessica Kumala Wongso ini salah sasaran. Begitu, dalam gugatan pra-peradilan, tim kuasa hukum Jessica ini menggugat Polsek Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dan karena sejak awal, sejak kematian Wayan Mirna Salihin ini ditangani oleh Polsek Tanah Abang, Jakarta Pusat. Namun karena ramai di pemberitaan, maka pada tanggal 10 Januari 2016, kasus yang tengah ditangani oleh Polsek Tanah Abang ini diambil alih oleh Direskrimum Polda Metro Jaya. Dan sehingga akhirnya setelah dilakukan pemeriksaan saksi dan juga pencarian alat bukti yang cukup pada tanggal 30 Januari 2016, barulah Jessica Kumala Wongso ini ditetapkan menjadi tersangka oleh pihak Direskrimum Polda Metro Jaya, dan di mana sesuai aturan pra-peradilan yang berlaku atau syarat mengajukan pra-peradilan adalah pra-peradilan ini dilayangkan untuk menggugat pihak kepolisian mulai dari seseorang ditetapkan menjadi tersangka. Artinya di sini apabila Jessica ini ditetapkan menjadi tersangka pada tanggal 30 Januari 2016 oleh Polda Metro Jaya, artinya yang dipra-peradilankan di sini
ini adalah mulai dari proses Jessica ini ditetapkan menjadi tersangka hingga akhirnya dia ditangkap dan juga dia ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Dan itu artinya yang digugat di sini adalah dari yang seharusnya digugat oleh tim kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso ini adalah pihak Polda Metro Jaya. Namun hal ini tadi juga sempat ditanggapi oleh pengacara dari pengacara dari Jessica Kumala Wongso, yaitu Yudi Wibowo, yang mengatakan bahwa tim kuasa hukum ini telah melakukan hal yang tepat dengan menggugat Polsek Tanah Abang Jakarta Pusat. Dan berikut adalah cuplikan wawancara kami dengan Yudi Wibowo selaku tim kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso. Gini, polisi itu kan bertindak hierarki, ada Undang-Undang 2 tahun 2002 tentang kepolisian. Mana ada polisi bertindak sendiri itu? Kompas. Yang dimaksud bertindak sendiri? Iya, undang-undang dengan surat pengalian itu gimana coba? Tapi Pak Yudi mengomongkan ke Polda Metro juga? Loh itu kan, ceki-ceki. Mulai Kapolri saya gugat, Polda Metro saya gugat, Polsek. Itu kan sesuai hierarki kepolisian. Asal mulanya Polsek itu kan perkara ini. Dilimpah kan nggak dilimpah kan itu kewenangannya dia. Polisi kan tidak hierarki. Undang-undang warga kesehatan demikian. Ini gimana undang-undang dengan suratnya pribadi? Pak, dalam salah satu tuntutan Bapak menyebut bahwa polisi tidak berwenang untuk melakukan pencegahan. Sedangkan di undang-undang disebutkan polisi dan ini. Ini pada waktu tuntutan pencegahan itu kan tanggal 26 Februari. Pada tanggal 26 Februari kan termasuk tersangka. Tanggal 30-nya kan dia menetapkan tersangka langsung ditangkap. Menurut Yudi Wibowo, gugatan terhadap Polsek Tanah Abang ini sudah tepat karena sistem kinerja di kepolisian ini sudah bekerja secara hierarki, di mana apabila tim kuasa hukum menggugat Polsek Tanah Abang, maka hal itu sudah otomatis juga menggugat dari pihak Polda Metro Jaya karena Polsek Tanah Abang ini bergerak sesuai atau seizin dari pihak Polda Metro Jaya. Yang penting saya udah puas gitu loh, tahu ini. Kalau dia muter terus begini ya repot kita. Penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya sendiri telah menetapkan Jessica sebagai tersangka pada Jumat malam tanggal 29 Januari. Jessica ditangkap sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat pada Sabtu 30 Januari di salah satu hotel di kawasan Mangga 2, Jakarta Utara. Namun hingga saat ini motif pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin belum juga diketahui. Tim Liputan Berita 1. Petugas Polda Metro Jaya menangkap pembantu rumah tangga Jessica berinisial SR. SR yang diduga menjadi saksi kunci meninggalnya Mirna Salihin ditahan untuk kepentingan penyelidikan. Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Krisna Murti mengatakan polisi menahan SR untuk kepentingan penyelidikan dan memudahkan kehadirannya pada persidangan nanti. SR merupakan pembantu rumah tangga Jessica yang diminta membuang celana yang dipakai Jessica saat bertemu Mirna di Cafe Olivier. Menurut pengacara Jessica, celana dibuang karena robek atau sudah tidak layak pakai. Polisi mencurigai Jessica menyembunyikan sesuatu dengan dibuangnya barang bukti tersebut. Orang tuanya datang, orang tua yang bersangkutan datang ke kami minta dipulang menjemput, tapi kan kalau jauh kita tempatkan di rumah khusus dengan orang tuanya mengetahui dengan harapan nanti ketika dibutuhkan pada saat sidang dia tidak sulit dicari karena kan rumahnya nggak jauh namanya juga. Itu. Jadi seberapa penting sih Pak? Berapa tahun? Orang tuanya yang pengen dia keluar, bukan kami. Seberapa penting sih Orang tuanya, alasannya biar dia nggak jauh-jauh aja, nanti sulit nyarinya kalau dibutuhkan, kalau dia pulang ke kampung. Polisi masih mendalami motif tersangka Jessica Wongso yang disangka membunuh Mirna Salihin. Polisi menelusuri motif dari hasil tes kejiwaan tersangka. Hasil pemeriksaan kejiwaan tersangka Jessica Wongso diproyeksikan untuk melengkapi berkas perkara yang akan dilimpahkan ke pengadilan. Selain itu, hasil juga akan dipelajari saksi ahli dan menjadi bukti di pengadilan. Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Krisna Murti, bahkan menduga motif akan bermuara pada pembunuhan berencana berdasarkan hasil temuan sianida dalam minuman kopi korban Mirna. Mengaku melakukan. Ya, apalagi motif ya. Kalau berkas, kami sudah firm dengan alat bukti konstruksi kasus yang perbuatan
sesuai pasal 340 sudah firm. Nah, sekarang yang jadi problem adalah mengapa yang bersangkutan melakukan. Alasannya hanya yang tahu, hanya yang bersangkutan. Jangankan mengaku melakukan, ya, apalagi motif ya, mengaku saja tidak. Nah, sekarang itu yang jadi korban kan temannya. Kan aneh, semua juga berpikir, jangankan Anda, kami juga berpikir kok temannya bisa keracunan dengan perbuatan yang kami temukan diduga dilakukan oleh yang bersangkutan. Ya, saya ulangi ya, diduga dilakukan oleh yang bersangkutan. Nah, temannya mati, pelaku temannya. Kan ini sesuatu yang menurut logika kita sama teman kan tidak patut. Nah, karena itu dilakukan pemeriksaan itu salah satunya untuk memahami, ya, ahli memahami, mungkin yang bersangkutan punya alasan-alasan yang kami tidak tahu, publik tidak tahu, semua orang tidak tahu, tapi dengan alat yang digunakan, metodologi yang digunakan oleh ahli psikiatri mampu membaca itu. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang gugatan pra-peradilan penetapan Jessica Kumala Wongso. Harus tunjukkan dulu satu petunjuk atau barang bukti yang krusial, signifikan yang kami miliki. Insya Allah kami yakin itu barang bukti itu cukup signifikan dan sekarang sedang diuji. Nanti dari situ apa petunjuk jaksa baru kami kembali untuk lakukan gelar. Kuasa hukum dan Ibu Jessica menjenguk Jessica di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Sementara itu pihak keluarga dari Mirna Salihin menyatakan mengapresiasi kinerja kepolisian yang telah menetapkan tersangka pada kasus pembunuhan anaknya. Ibu Jessica mendatangi rutan Polda Metro Jaya untuk menjenguk anaknya Jessica Kumala Wongso. Ibunda Jessica datang dengan didampingi kuasa hukum Jessica, Yayat Supriyatna. Ibu Jessica sendiri menolak berkomentar saat dicecar sejumlah pertanyaan oleh awak media. Sementara itu kuasa hukum Jessica, Yayat Supriyatna, mengatakan kedatangannya hari ini hanya untuk menjenguk Jessica. Ia memastikan tidak ada pemeriksaan oleh penyidik terhadap Jessica maupun ibunya pada hari ini. Yayat juga menambahkan bahwa kondisi Jessica saat ini dalam keadaan sehat. Mamanya hanya besuk aja. Bawa apa aja, Pak? Baik, ya. Jessica mau apa aja, Pak? Ngomong apa aja, Pak Jessica? Ngomong apa aja? Ya, biasa kangen-kangenan sama mamahnya ya. Badannya Kondisinya gimana? Sehat. Jessica cerita bertemu dengan Jessica dan Sementara itu ayah Wayan Mirna Salihin, Darmawan Salihin, mengatakan dirinya mengapresiasi kinerja kepolisian yang telah menetapkan tersangka pada kasus pembunuhan anaknya. Darmawan berharap Jessica segera berterus terang dan mengakui perbuatannya. Ya memang pelakunya kalau nggak tukang kopi dia kan. Ya tinggal siapa aja nanti. Sebenarnya Jessica cukup terus terang aja mas saya kenapa dia bunuh. Salah anak saya apa. Nah, terus udah gitu kenapa dia bunuh. Apakah mungkin saya bisa pertimbangin kok. Polda Metro Jaya mengaku telah mempunyai alat bukti yang cukup kuat untuk menetapkan tersangka atas tewasnya Wayan Mirna Salihin. Polisi juga telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk saksi ahli. Menurut Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Krisnamurti, beberapa alat bukti signifikan telah dikantongi kepolisian. Di antaranya berupa hasil konstruksi alat bukti, hasil konstruksi peristiwa, dan keterangan ahli yang telah diberikan kepada polisi. Dalam kasus tewasnya Mirna, kepolisian menggunakan teori conditio sine qua non. Teori tersebut umum digunakan dalam kasus hukum pidana. Saat ini polisi telah memeriksa sejumlah saksi dari keluarga Mirna dan teman Mirna, Jessica dan Hani yang ikut minum kopi bersama Mirna. Jessica, ada apa tadi Jessica? Siap ngajak aja. Siapin sih kameranya. Jessica kelihatannya lebih. Keterangan terdakwa dalam pembuktian 184 KUHP atau dalam penyidikan keterangan tersangka itu dia bisa diabaikan. Kami menggunakan teori conditio sine qua non, ya, yang nanti itu umum dipakai dalam hukum pidana
konstruksi yang dengan alat-alat bukti yang kami miliki, konstruksi peristiwa yang kami miliki, maka seseorang cukup layak ditingkatkan sebagai tersangka. Namun kami harus gelar atau expose bahasanya dengan jaksa penuntut umum. Kami punya sebagai tersangka dalam kasus kematian Wayan Mirna Salihin. Sudah ada Tika Beremau dan Adit Eko Utomo dari PN Jakpus yang akan melaporkan mengenai hal ini. Tika, bagaimana Polda menanggapi gugatan dari tim pengacara Jessica Kumala Wongso dalam sidang hari ini? Ya, Egan, sidang kedua pra-peradilan Jessica Kumala Wongso terhadap termohon dari pihak kepolisian baru saja selesai dengan agenda mendengarkan jawaban dari pihak kepolisian. Adapun jawaban dari pihak kepolisian selaku pihak termohon ini yang disampaikan oleh Kasubdit Hukum Polda Metro Jaya, yaitu AKBP Aminullah, mengatakan bahwa gugatan pra-peradilan yang dilayangkan oleh tim kuasa hukum Jessica Kumala Wongso ini salah sasaran. Begitu, dalam gugatan pra-peradilan, tim kuasa hukum Jessica ini menggugat Polsek Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dan karena sejak awal, sejak kematian Wayan Mirna Salihin ini ditangani oleh Polsek Tanah Abang, Jakarta Pusat. Namun karena ramai di pemberitaan, maka pada tanggal 10 Januari 2016, kasus yang tengah ditangani oleh Polsek Tanah Abang ini diambil alih oleh Direskrimum Polda Metro Jaya. Dan sehingga akhirnya setelah dilakukan pemeriksaan saksi dan juga pencarian alat bukti yang cukup pada tanggal 30 Januari 2016, barulah Jessica Kumala Wongso ini ditetapkan menjadi tersangka oleh pihak Direskrimum Polda Metro Jaya, dan di mana sesuai aturan pra-peradilan yang berlaku atau syarat mengajukan pra-peradilan adalah pra-peradilan ini dilayangkan untuk menggugat pihak kepolisian mulai dari seseorang ditetapkan menjadi tersangka. Artinya di sini apabila Jessica ini ditetapkan menjadi tersangka pada tanggal 30 Januari 2016 oleh Polda